ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang rajin duduk di sini ciri-ciri penduduk surga. Alhamdulillah. Salam senantiasa tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan dari yaumina hadza ila yaumil qiyamah, Nabi yang telah mengajarkan kasih sayang kepada umatnya ini. Adanya alam semesta ini karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu kalau buat maksiat langsung diadab oleh Allah Subhanahu. Bahkan nabinya yang minta. Tapi kalau Nabi Muhammad itu umatnya kelakuannya kayak sama Nabi kayak apa, jahatnya kayak Nabi sama aja, maka Allah gak akan adab umat tersebut. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selagi di situ masih ada Rasulullah. Kelakuan orang kafir Quraisy Mekah itu malah kayak apa? Begitu kejam, ya, begitu sadis. Tapi gak diadab-adab. Bahkan ketika dikejar di Taif sampai sudah malaikat menawarkan bantuan, tapi enggak. Bainahum qaumil la ya'lamun, mereka adalah kaum yang tidak. Maka tumbuhkan kasih dan diri kita, maka makhluk yang mulia dari langit akan melihat pada diri kita. Jamaah selamat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu hampir setengahnya isinya cerita. Isinya cerita. Cerita Fir'aun ini, ya, yang diceritakan buruknya baiknya. Fir'aun ini cerita Quran baik atau buruknya? Buruknya. Maka kalau ada orang kafir mati, boleh diceritain buruk-buruknya. Tapi orang mukmin nggak boleh. Yang boleh yang baik yang diceritakan. Gitu. Kalau udah meninggal kafir atau mukmin, itu nggak boleh cerita buruknya, harus sudah mati. Kalau kafir sih nggak apa-apa, kalau mukmin nggak boleh. Tapi kalau cerita kebaikan tentang orang mati masih boleh. Uzkuru ya mahasina mautikum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian. Maka berdasarkan ini, ya, kalau dia orang kafir boleh diceritakan keburukan, karena Fir'aun sendiri keburukannya. Tahu Fir'aun Pak? Bro, gambarnya lagi. Fir'aun itu kurang lebih, dia kalau terkenal Ramses II 3000 tahun sebelum Masehi, yang sejaman dengan Nabi Musa. Karena ditemukan ada air garam di paru-parunya ya Ramses II ini. Karena kan dia tenggelam di Laut Merah. Sebenarnya Fir'aun itu hanya nama gelar raja-raja Mesir kuno. Sebutnya Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun yang sejaman dengan Musa itu namanya Ramses II, anaknya Pelompek. Jadi seperti itu. Fir'aun itu mimpi ada api dari bumi Sam datang ke Mesir membakar kota Mesir. Mimpinya Fir'aun seperti itu. Ada api dari bumi Sam datang ke Mesir menghabiskan kota Mesir. Maka dia tanya ahli sihirnya, ahli nuculnya, apa makna mimpi ini? Maka dikatakan nanti di Mesir ini akan lahir bayi laki-laki. Ketika sudah dewasa akan mengambil kerajaan. Maka namanya Fir'aun, raja berkuasa, buat peraturan atau sekarang dekret, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Maka ibunya Nabi Musa melahirkan, dibantu oleh salah seorang, bahasa sekarang bidan, kalau ini beranak ya, bidan. Dia minta Tuhan tolong rahasiakan. Tapi lama ibunya khawatir, maka dikasih ilham oleh Allah.
Ani badi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yamni falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepada kasih sayang yang datang dan supaya mau diasuh di bawah pengawasan. Maka ada janji Allah di bawah pengawasanku. Terpaksa Nabi Musa sama ibunya, Yakubah nama ibunya, dimasukkan peti, dibuang di sungai Nil. Singkat cerita, ditemulah pembantu-pembantunya atau dayangnya Fir'aun dibawa pulang. Pada sebelumnya itu bayi laki-laki yang sudah dibunuh Fir'aun. Maka kenapa disebut Laut Merah? Karena bangsa itu warna merah dari darah yang dibunuh oleh Fir'aun. Maka disebut Laut Merah. Tapi Allah mau kuasa lain wa makaru wa Allah. Ini ditemu pembantunya, kemudian terus dibujuk istrinya, ini saya cakap, saya melamar. Namanya sekuat-kuatnya lelaki kalau udah dikritikin ya istrinya kan kalah juga. Wa auhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr fa falqa fa kana kullu firqin kattawdil azim. Nabi Musa ya nolong namanya Fatun sama Samiri. Samiri ini pengikutnya Fir'aun, Fatun itu lagi berantem dengan Samiri. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah sama Nabi Musa. Nggak sengaja ketonjolan Musa mati. Karena Nabi Musa itu kekuatannya 1/20. Sehingga itu terus akhirnya Nabi Musa ini ya lari Pak. Maka kamu wahai Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu, maka terbelah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengancam Musa dan menunjukkan jalan keluar dari bahaya yang mengancam itu. Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut sehingga laut itu terbelah dan membentuk jalan yang akan dilalui setiap keturunan Bani Israel. Setiap belahan dari jalan itu merupakan gunung besar dan tinggi serta membentuk jalan yang kering dan bisa dilalui Bani Israel. Sebagai firman Allah tanya. Padahal apa hubungannya Pak? Tongkat dengan laut apa? Hubungannya apa? Kalau pakai logika nggak nyambung Pak. Pukulkan tongkat ke laut. Fauhena alid bi aswakal bahr. Tadi ya sebenarnya. Tapi kalau orang beriman, kalau sudah perintah Allah jangan ada kata ragu. Ini yang perintahkan Allah. Nabi Musa gak lihat tongkat di saat tangkal yang perintahkan Allah yang maha besar kuasa, diperintahkan dimukul saat itu bi alfan falaq fa kana kullu firqin kattawdilah. Atas izin Allah SWT sekali pukul itu laut terbelah menjadi 12 jalan sebagaimana jumlah suku Bani Israel. Jadi suku Bani Israel ada 12 orang. Orang Israel sukanya berantem. Di saat ini kan berarti orang gajah tadi. Jadi orang Bani Israel sukanya berantem. Maka Allah dibuatlah ketika dipukul laut dengan tongkat Musa menjadi 12 jalan. Walaqad awhayna ila Musa ibadi tariqu fil bahri ya basa la takhtar wa la tash. Dan setelah aku wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Kamu tak usah khawatir akan tersudut dan tidak usah ya tidak takut tenggelam. Jadi kan ketika sudah tahu yang bunuh Samiri adalah Musa, Fir'aun menyuruh para musuh panah mengejar Musa dan pengikutnya. Depannya Laut Merah, ya. Belakangnya Fir'aun bersama pasukannya. Penyebutan dalam Al-Quran Fir'aun disebut 74 kali. Terkenal dari apa ya?
74 kali. Kata-kata Fir'aun. Haman 6 kali. Korun 4 kali. Jadi kata-kata Fir'aun di dalam Quran itu ada 17 kali ulang. Haman 6 kali, Korun 4 kali. Ada yang mau pakai nama ini Pak? Dari ini? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Ya takut. Oh jangan. Ideologi Fir'aun, keyakinan Fir'aun, monoteisme, mengakui Tuhan itu satu tapi hanya dirinya. Jadi pahamnya ideologi Fir'aun itu monoteisme bahwa Tuhan itu satu tapi dirinya. Itu ideologi Fir'aun. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal malaku ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya haman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Dan berkata Fir'aun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Aku tidak mengetahui ya Tuhan bagimu selain aku. Jadi dia mengaku Tuhan itu satu tapi dirinya Fir'aun. Maka bakarlah wahai Haman, fa'uqidli ya Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Kalau bahasa sekarang menteri segala urusan diperasaan kepada Haman, ya. Dan Haman itu teknokrat, ahli bangunan. Alatini fa'il. Maka bakarlah Haman untuk tanah itu, kemudian buatkanlah untuk bangunan yang tinggi supaya mudah naik melihat Tuhan yang Musa. Fir'aun nyuruh Haman buat bangunan dari tanah yang tinggi, tujuan ingin melihat Tuhan yang Musa ada di langit. Wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Kata-kata Fir'aun ini, ya, aku beryakin bahwa dia termasuk orang berdosa. Kata Fir'aun, Nabi Musa itu pendusta, gitu. Maka untuk membuktikan bahwa Tuhannya ada di langit, dia nyuruh perdana menterinya Haman membuat bangunan dari tanah yang tinggi. Jadi ideologi Fir'aun monoteisme, tapi Tuhan adalah dirinya sendiri. Al-Qasas ayat 38. Yang kedua, ideologi Fir'aun politeisme. Fir'aun mengenai Tuhan itu lebih dari satu, dan dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Dia lebih bahwa Tuhan itu lebih dari satu, tapi yang paling tinggi adalah Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Artinya Fir'aun sudah berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kata-kata Fir'aun Allah abadikan dalam surah An-Nazi'at 24. Wa qala ana rabbukumul a'la. Jadi dia mengakui Tuhan ada Tuhan selain Fir'aun, tapi yang paling tinggi al-a'la adalah Fir'aun. Kan dulu ini sempat rame kan? Fir'aun, orang Haman sempat rame. Yang rame videonya Cak Nur. Kalau yang pernah dapat kan ya? Pernah yang dapat Pak? Berarti enggak ahli medsos juga Bapak sini. Perilaku Fir'aun, perangai Fir'aun dalam surah Qasas. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang sewenang-wenang semau dia di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Rakyatnya diadu domba, ya, rakyatnya diadu domba. Dia menindas, rakyat ditindas. Bani Israel ditindas sama Fir'aun.
Sekolah dari mereka menyembelih, wa yudabbihu amram, laki-laki tadi disembelih sama Fir'aun. Wa yastahyi nisahu, dan memberikan wanita-wanita karena itu. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang berbuat kerusakan. Innahu kana minal mufsidin. Jadi peringat Fir'aun pertama apa? Sombong sewenang, terserah gue raja. Semau dia mau nabrak undang-undang kayak nggak apa-apa, nggak saya raja. Ya, gitu semua seperti itu zaman sekarang ya. Nah, dia lagi berkuasa, mau bunuh kan ya. Yang kedua suka memecah belah. Kalau nggak dukung pemerintah kamu radikal, itu namanya dipecah belah pak. Kamu intoleran, itu namanya dipecah belah. Yang bisa ya penguasa. Jadi Fir'aun sendiri bilang ya kepada kaumnya, Musa nanti akan membuat kerusakan. Musa itu bawa agama yang baru. Musa itu pemberontak. Itu didengar Fir'aun bersama pengikutnya kepada rakyat kecil. Yang ketiga, menindas eksploitasi. Maksudnya apa? Kekayaannya rakyat dijadikan budak bagi Fir'aun. Memang dijadikan budak Bani Israel sama Fir'aun. Kita dijadikan budak juga. Ya, suruh kerja tapi gajinya kecil. Dieksploitasi hanya. Yang untung hanya pengusaha-pengusaha saja. Tapi rakyat biasa nggak untung. Ini saya nggak nyebut jangan baper, baper pak. Ya, saya nggak nyebut siapa. Saya menyampaikan ya, penjelasan Quran seperti ini. Terakhir, menyembelih rakyatnya, genosida. Kalau Fir'aun itu nyembelih bayi laki-laki, tapi kalau Yahudi Israel menyembelih bayi wanita, bayi laki-laki, orang tua, orang sakit disembelih semuanya. Lebih kejaman Israel daripada Fir'aun. Israel itu bayi satu keluarga 7 dibunuh, bayi kan? Rumah sakit dibom mati langsung 500 orang. Lebih kejam daripada Fir'aun. Fir'aun itu bayi laki-laki, perempuan masih dihidupkan. Dulu waktu COVID kan ada kasus, oh ini pembunuhan sistematis, ada ya. Karena penelitian yang terbaru, orang yang divaksin ya boleh percaya boleh tidak ya. Itu orang yang divaksin setelah lama ya, selang beberapa tahun katanya ya bisa meninggal. Ya percaya boleh, nggak percaya boleh. Jurnalnya seperti itu gitu. Kan genosida itu adalah pembunuhan. C, dominasi terhadap lawan politiknya. Dominasi itu maksudnya bagaimana? Itu menuduh ulamanya tadi nggak benar. Wa qala fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biarkan aku memburu Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi Fir'aun bilang kepada penduduknya, kepada teman pembesar-pembesarnya, bahwa Fir'aun itu akan menukar agamamu. Musa itu pengacau, Musa itu akan buat keruh. Karena tadi ayat yang pertama proses ayat berapa tadi yang buat kerusakan sama Fir'aun innahu kana minal mufsidin. Tapi dia bilang kepada yang buat kerusakan itu Musa, sama. Ya kalau sekarang itu pembunuhan karakter. Kenapa sekarang lawan politiknya pasti dijelek-jelekin. Mau sebagus apapun prestasinya, kalau lawan politik ya dijelek-jelekin. Seperti itu Pak. Apa dituduh radikal teroris itu? Ya namanya dominasi. Lawan politiknya disebut ya teroris. Sama Fir'aun juga seperti itu.
Haman. Haman adalah seorang pembantu atau pembesar menteri atau penasihat Firaun di Mesir. Dia seorang teknokrat. Dalam Al-Quran nama Haman disebut sebanyak 6 kali, masing-masing dalam Al-Qasas ayat 28, Al-Qasas surat 28 ayat 6 dan 8. Dan surah Al-Ankabut ayat 2939 dan surah Ghafir ayat 243. Di kata-kata Haman disebutkan 6 kali. Wa auqidni ya Hamanu, ya Hamanu, maka bakallah wahai Haman alat ini tanah untukku tahiyat, kemudian buatkanlah untukku faj'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Buatkan aku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Jadi keyakinan Fir'aun meyakinkan kepada pengikutnya, kepada pembesarnya, ya, untuk meyakinkan suruh Haman buat bangunan tinggi. Dia ingin melihat Tuhannya Musa ada gak di langit. Dan dia bilang Musa itu pasti bohong. Ini hasilnya Haman. Siapa udah pernah kesini Pak? Ini seping patung manusia berkepala singa. Nah, ini tempat raja-rajanya Mesir dikubur di sini. Nah, ini piramid ini karyanya Haman menurut kita. Nah, Fir'aun ini naik ke sini mau lihat ke langit Tuhannya Musa ada atau enggak. Jadi mau pada ini zaman semono ini menjadi bangunan tertinggi. Dia kalah lalu bangunan tertinggi sebelum ada Menara Eiffel. Sebelum ada Menara Eiffel ini adalah bangunan tertinggi, nggak pakai besi-besi Pak. Langsung dari tanah lihat Pak. Seorang teknokrat Haman, ahli bangun Pak. Sampai saat ini masih bangunannya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru maka berjalankan di atas muka bumi. Fanzuru maka lihatlah akibat orang mendustakan Allah. Jadi boleh kalau kita relasi lihat, oh ini orang yang mentang Allah yang seperti ini. Boleh kita lihat nanti muminya Fir'aun. Ya tadi yang digambar pertama itu mumi Fir'aun. Ya, lihat ini di Mesir, di seping makomnya raja-raja Mesir. Ya, ini piramid atau tempat Fir'aun ingin melihat Allah. Ya, bangunan tinggi sekali Pak, 300 sekian. Tapi semenjak Menara Eiffel dibangun maka kalah tingginya. Qarun tuh masih sepupunya Nabi Musa. Qarun berasal dari bangsa Musa. Langkahnya Qarun bin Yasar bin Quhas bin Laimi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Masih sepupu sama Nabi Musa. Qarun itu hafal kitab Taurat. Qarun hafal kitab Taurat, pintar. Pelanggannya Qarun ini pertama sombong sebagai ilmuwan. Al-Ankabut ayat 39. Qarun orangnya sombong, merasa pintar, ya dia sombong dengan pintarnya. Yang kedua, ilmunya untuk mencari kekayaan saja. Al-Qasas 78. Dia punya ilmu untuk cari duit saja. Nggak mikirin ya bahwa dunia yang dia cari, dunia yang dia usahakan akan ditinggal. Ini sifat Qarun. Allah SWT Al-Qasas 78. Nanti ayatnya belakang. Gaya hidupnya hedon, euforia. Orang kalau keluar rumah
pakai gelang emas, dikawal 100 orang. Ya. Benar. Kayak pejabat sekarang keluar mobil-mobil yang cakep-cakep. Enggak, benar masalah itu. Ya, pejabat sekarang pamer harta. Hedon. Namanya hedon. Pria-pria hedon juga seperti itu. Kalau seperti itu. Hedon. Kalau perlu pasti dia dikawal 100 orang. Bawa emas, bawa gelang emas. Al-Qasas 79. Perbuatannya tidak anak untuk tujuan akhirat. Dan tujuan akhirat dunia saja. Al-Qasas 77. Kayaknya untuk berbuat kerusakan. Nih, kayaknya. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana. Ini 3 orang disebut satu ayat. Qarun, Fir'aun, Haman disebut satu ayat. Al-Ankabut 39. Satu ayat nyebut 3 orang langsung. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun, Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan yang nyata, akan mereka berlaku sombong. 3 orang ini pelaku perangannya sombong. Ala, kalau yang sudah tadi pakai bahasa ala, ya ala fil ard. Tapi kalau nyebutin Qarun dimulai dengan kata istakbar. Sama, iblis itu nggak mau sujud sama Adam ya pakai abal mastakbar, istikbar, merasa besar atau merasa lebih pintar daripada Adam. Kalau ada orang merasa lebih pintar dari orang lainnya, berarti dia iblis. Abal mastakbar, berlaku sombong di muka bumi, dan dia mereka orang dari kehancuran. Mereka berlaku sombong di atas muka bumi, pada mereka nanti yang akan dihancur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan jangan kamu melupakan balik dari kalimat kami, dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berkerusakan di muka bumi. Semoga Allah tidak melakukan kerusakan. Jadi ayat ini sebenarnya bercerita tentang Qarun, perangai Qarun. Tapi ada pelajaran juga bagi kita semuanya, Pak. Lihat, kalau untuk akhirat Allah pakai kata-kata ibtaghi. Ibtaghi itu fi'il amar, perintah. Perintahnya apa? Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi kalau untuk akhirat Allah pakai kata-kata ibtaghi. Bekal akhir itu dicari, Pak, diusahakan. Tapi kalau untuk sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau untuk urusan dunia Allah pakai dan jangan melupakan wala tansa. Nih, wala tansa nasibal dunya, dan jangan kamu melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Bahasa jauh. Kalau untuk bekal akhir kita harus nyari, usahakan sholat jamaah 5 waktu, sholat tahajud, sedekah pagi petang, sedekah pagi, zikir pagi petang, usahakan. Tapi kalau untuk urusan dunia kita nggak boleh melupakan, tidak boleh melupakan saja. Bukan harus aku mencari dunia, bahasanya kan cara dunia, tapi wala tansa nasib. Karena dunia itu sudah Allah takdir kepada diri kita, kita hanya ikhtiar saja. Ikhtiar ke kantor, ikhtiar dagang, ikhtiar menjadi apa? Petani, menjadi nelayan. Itu ikhtiar saja. Ya.
Jangan sampai yang jangan sampai merupakan misalnya apa ikhtiar kita ini sampai merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kalau untuk kehidupan akhir pakai ibtali, carilah dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbaik kepadamu. Jadi kita suruh berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah yang telah berbuat kepada kita. Wala tabdil fasada. Dan jangan berkuasa karena koron itu dengan hartanya membuat kerusakan di atas muka bumi. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktharu jam'an wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Orang berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, menyombongkan ilmunya. Saya punya harta banyak itu karena ilmuku, menafikan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan ilmunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sombong dari ilmunya memang. Hafal kita Taurat. Belajarnya di mana Ustaz itu korun itu bisa. Nanti ada sesi tanya jawab. Apa ilmu kudu apa itu bisa. Dia termasuk muridnya Musa, tapi terus kufur dengan ilmunya itu. Qala innama utitu ala ilmin indi. Jadi duit yang dia punya banyak itu, ya, berasal dari karena kepintaran dia. Dan apa kalian tidak mengerti bahwa Allah SWT telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih baik mengumpulkan harta, dan tidak perlu ditanya kepada orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Dia menyombongkan dengan ilmu. Nah, ilmu itu hanya amanah Allah, harta itu hanya amanah Allah. Maka jangan sampai kita dikasih amanah kebaikan-kebaikan ilmu, ya harta terus kita sombong. Hidon, ini dalil hidon. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Dalam tafsirnya tadi, ya, bawa emas di tangannya, di kakinya, kawal 100 orang kalau keluar rumah. Hidon, sekarang pakai apa? Lamborghini, apalagi Mercy, ya, kalau sekarang gitu kan, terus diposting di statusnya, nah, hidon namanya. Jadi dia niru Qarun, ya. Berkatalah orang yang menghadiri dunia, kalau orang cinta dunia lihat Qarun, maka apa katanya? Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Orang kalau seluruh dunia lihat Qarun, ya itu, semoga kita bisa seperti Qarun, ya. Nah, dia memiliki keberuntungan besar. Kenapa? Karena dia kufur, dimintain zakatnya sama Nabi Musa, nggak mau. Wa khasafna bihi wa bidanihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurun. Maka kami benamkan Qarun wa bidanihi al-ardha bersama rumah-rumahnya. Fama kana lahu fi'atin, maka tidak ada penolong bagi dirinya. Jadi sama Allah dibenamkan dalam perut bumi, maka ada namanya harta karun. Minta zakat, peliknya minta ampun. Takut saking kayanya, ya. Qarun itu kunci gudangnya yang ngangkat 10 orang masih keberatan. Baru kunci gudangnya, belum dalam gudangnya. Kunci gudangnya, ya. Ayatnya saya lupa, ya. Kunci gudangnya itu belum harta dalam
gudangnya. Terakhir, siapa saja yang bisa dianalogikan, disamakan dengan New Fir'aun, New Haman atau Fir'aunisme, Hamanisme Korek pada zaman sekarang. Dalam kitab Mu'jamul A'lam wal Mawdu' fil Qur'anil Karim karya Dr. Abdus Somad Marzuq halaman 173, 180, 185 terbit dan suruk, beliau menjelaskan siapa-siapa saja yang bisa dianalogikan atau disamakan dengan Fir'aun, Haman, Qarun untuk konteks saat ini. Dalam kitab Mu'jam Awal Mawdu'at fil Quran, Fir'aun ada terminologi atau sebutan terminologi itu. Pada sedangkan gelar bagi semua pemimpin yang zalim, yang suka menindas. Pertama naik terus, ya kalau punya duit sih gak apa-apa. Berasnya naik terus itu zalim namanya, nindas ya. Menindas, apa-apa dipajekin, ya. Diktator terserah dia, ya. Kalau nggak cocok pemerintah tangkap, hukum. Kalau mendukung dia nggak ditangkap. Otoriter, sekedar dia. Siapapun ini pemimpin saat New Fir'aun untuk zaman sekarang itu pemimpin yang dolim, menindas, dan otoriter dan seterusnya itu berarti kayak Fir'aun. Qarun disalahin terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, yang dengan hartanya mereka melampaui batas, maka dia melupakan hak orang lain. Padahal dia diamanahkan Allah agar menjaga apa yang di muka bumi ini, justru ingin kaya sendiri. Pengusaha itu kurang kaya apa, Pak? Hanya gara-gara satu perusahaan Sinyi tanah rempang mau dikorbankan. Dengan kekayaan malah menindas rakyatnya. Justru hanya dengan kaya membantu rakyatnya, bukan malah menindas. Rakyatnya harus digusur-gusur, dipenuhi oleh aparat, pejabat apa? Pengusaha itu kurang kaya apa? Sudah pasti kaya namanya pengusaha, tapi malah masih merusak alamnya. Ada dulu terkenal food estate, pernah dengar Pak? Tanam singkong, tapi nggak ada hasilnya sekarang. 16.000 hektar, ya. Tapi hutannya sudah ditebang. Itu namanya rusak, sudah kaya. Dia dikasih rezeki oleh Allah, tapi rezekinya dibuat-buat kerusakan di atas muka bumi. Terakhir, Haman, isyarat bagi pembantu-pembantu terhadap penguasa yang zalim, menindas, pembantu yang terbesar atau berpura kepada penguasa, pembisik-bisik burukan yang diikuti penguasa. Ya, kalau sekarang itu sespri kan. Haman itu sespri yang ngatur segala urusan. Dia pokoknya ngikut apa kata dia. Itulah Haman. Lah bagaimana hukum membantu orang zalim, penguasa zalim? Bukan gini, Mama di Harapan Baru ini Pak Lurahnya, ini contoh ya, bukan contoh saya. Pak Lurahnya suka zalim kepada warganya. Pendukungnya malah semoga Allah panjangkan umurnya. Ini kita ridho dengan kezalimannya. Gak boleh berdoa kayak gitu. Semua Allah panjangkan umurnya. Itu berarti kita ridho dengan kezaliman pemimpin itu. Ya boleh mana? Semoga pemimpin saya dikasih hidayah. Semoga pemimpin dibuka pintu oleh Allah Subhanahu. Boleh. Tapi kalau kita memberi kebaikan, seolah kita ridho dengan kezaliman. Nah, gitu. Man a'ana zaliman, sabda Nabi Muhammad, ya. Barang siapa membantu orang zalim, faka'an nama ridho bidilwi, maka seakan dia ridho dengan kezaliman. Pada zalim ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaquz zulma
fa inna dzulumati dzulumatun yaumil qiyamah. Takut akan pada berbuat zalim, karena zalim membuat kegelapan kelak di hari kiamat. Kemudian apa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya nggak nyebut, jangan baper. Pak Ustadz mengkritik, enggak. Saya nggak nyebut nama. Ini berdasar kitab, bukan pendapat saya pribadi. Siapapun, bukan itu saja. Kalau ada terminologi seperti ini, ya dia seperti Fir'aun. Ada kelakuan seperti ini, ya seperti Qarun. Ada kelakuan seperti Haman. Boleh bertanya? Ya, boleh. Mana? Arif. Ya, boleh. Nah, berhubungan yang penjelasan terakhir tadi, apakah Firaun yang sekarang atau Haman yang sekarang itu akan menerima akibat yang sama dengan Firaun yang terdahulu? Kalau dia orangnya kalau nggak beriman ya sama. Dia kalau nggak beriman ya sama si Senek Qarun, Firaun, Haman. Tapi kalau dia beriman dan dia matinya tentu membawa iman, maka nanti kan dihisab. Setelah dihisab ditimbang. Banyakkan mana burukannya dengan kebaikannya. Kalau banyakkan burukannya, maka dia dicelup di neraka sampai habis keburukannya. Dia disiksa ya berjuta-juta tahun. Nah, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bapak berani nggak tangannya dibakar lilin 1 menit? Berani nggak? Ada yang berani sini? Parah. Jarinya bakar 1 menit dengan lilin. Api neraka itu 1000 kali lipat. Ditaruh ubur-ubur tembus kaki kita. Itu api neraka. Jadi kalau dia beriman, mati dan beriman, maka ya dihisab dulu. Orang beriman kan meskipun dolim kan ada kebaikannya juga kan. Itu harus cuma. Pastinya ditimbang dulu. Kalau buruknya lebih berat ya mampir dulu ke neraka. Apakah kita mau mampir di neraka? 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Naudzubillah. Panas api neraka itu. Api yang ada di dunia itu 1000 kali lipat. Maka penduduk neraka itu seumpama ada api di dunia di neraka, maka penduduk neraka itu akan berbondong-bondong masuk ke api dunia yang panas seperti api dunia. Gitu. Itu jawabannya seperti itu. Tapi kalau beriman sama hasilnya kayak Fir'aun, Qarun, Haman. Tapi kalau beriman dan mati masih membawa iman, itu kan maaf ampun. Ya, terus setelah dihisab di mizan, ya kalau keburukan berat ya masuk neraka dulu. Orang beriman siapapun. Yang kedua, terakhir. Waktunya habis. Waktunya. Simpen ya. Bulan depan tentang pemilu. Ya, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Akhirat lah ya. Akhirat pemilu ini. Ya, pemilu beneran. Ya, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Saya kasih bocoran ini fatwa MUI yang sudah ada dari 2009. Karena saya tugas di MUI kecamatan tuh komisi fatwa. Ini nanti ada bagaimana kriteria orang yang harus kita pimpin, ya? Berarti kampanye kan? Ya? Kampanye besok. Nggak boleh kampanye di masjid musola, nggak boleh kampanye. Pengawalan. Nggak boleh. Boleh. Saya kalau sosial fatwa itu sama polsek, sama camat, sama dandim. Mesti sama 3 pihak. Ya, saya sampai apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.